Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pertanyaan yang seringkali dimunculkan adalah begini: kenapa kita harus bermati raga? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berpuasa? Apakah Tuhan butuh itu? Apakah Tuhan membutuhkan itu sehingga kita diminta untuk berdoa, berpantang, bermati raga, berpuasa? Halo? Apakah Tuhan butuh? Apakah kalau kita memuji Allah, memuliakan Allah, menambah kemuliaan Allah? Halo? Tidak sama sekali. Allah sudah sempurna. Pujian kita memuliakan Allah, tidak menambah kesempurnaan Allah. Allah sudah sempurna. Apakah kalau kita melakukan dosa, Allah juga dirugikan? Pertanyaannya juga jawabannya tidak. Tetapi risikonya ditanggung oleh kita semua. Jadi risikonya ditanggung oleh kita semua. Kita memuji Allah, memuliakan Allah, penting untuk keselamatan kita. Artinya apa? Kita mau dekat dengan Allah. Bacaan pertama, bacaan kedua, maupun bacaan Injil sebetulnya mau mengajak kepada kita, ajarkan supaya arah kita jelas, yakni melulu kepada Allah. Caranya adalah, ya kita harus melatih diri sedemikian rupa supaya fokus kita hanya melulu kepada Allah.
Maka kalau misalnya puasa kita baik, mati raga kita benar, doa kita juga saleh, bukan berarti kita berprestasi di hadapan Allah. Karena gerak rohani yang kelihatan itu harus juga memperlihatkan yang ada di dalam. Maka kalau kita hanya melakukan sekedar ini kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang Katolik pada saat hari ini, maka kita harus ingat bahwa kita harus menyesuaikan hati kita ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita baru tahap jasmani, rohaninya belum. Ibu, bapak, saudara, kasih dan Tuhan. Ibaratnya begini, tahu mobil mereknya yang istilahnya yang biasa jalan aja, misalnya BMW, tahu ya, catnya mulus, bersih, dialat terus menerus setiap hari, bahkan pagi dan sore. Keluar itu kalau kotor diresiki mulai sebelum masuk kandangnya juga dibersihkan terlebih dahulu. Tetapi kalau mesinnya nggak baik dan tidak pernah dirawat, mau Anda numpaki BMW itu, karena BMW nanti akhirnya menjadi becak merah warnanya, artinya hanya didorong saja. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, maka yang penting bukan yang kelihatan di luar, namun yang di dalam, yang bisa menggerakkan mesin BMW itu kan, kalau mesinnya. Tetapi kalau sekarang diri kita, yang penting bukan penampilan kita, tetapi hati kita. Ini sebetulnya. Maka sebetulnya bacaan pertama, kedua maupun bacaan Injil sebetulnya mau mengarahkan kita kepada Allah. Maka doa, sedekah kita maupun juga puasa kita, pada kata itu mati raga kita, ini sebetulnya penting untuk kita. Maka dalam bacaan Injil jelas sekali bahwa kita berdoa, berpuasa maupun juga bersedekah adalah untuk mengajak hati kita mengarah kepada Allah. Kita diberi waktu, kalau sampai Paskah nanti itu 46 hari. 46 hari. Namun puasa kita, mati raga kita diharapkan untuk melatihnya 40 hari. Hari Minggunya adalah hari kebangkitan. Kita sedikit berpesta di dalam rumah Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu semua itu 40 hari, baru 40 hari. Nah, kita melatih diri 40 hari itu, sehingga patokan kita jangan melulu puasanya pokoknya Rabu Abu dan Jumat Agung tok. Enggak. Puasa kita tetap 40 hari itu. Pantangnya Rabu Abu dan setiap Jumat sampai Jumat Agung. Bukan hanya itu, tapi harus dari Rabu Abu sampai menjelang Paskah. Kita juga berpantang, kita melatih diri. Hanya gereja memang saking murah hatinya sehingga umat itu minimal sekali tuntutannya untuk umat. Jadi puasanya seolah-olah yang wajib hanya Rabu Abu dan Jumat Agung, padahal kita harus melatihnya 40 hari. Pantang juga demikian. Coba bayangkan ibu bapak, kalau kita hanya minimal, menjadi umat yang minimalis, kalau kita minta kepada Allah, Allah memberikan yang maksimal atau ya wis lah saonone bae. Dalam hati kita menuntut Tuhan gimana? Maksimal juga untuk diri kita. Semua seolah-olah
diberikan oleh Tuhan semua anugerahnya itu. Nah, kalau kita sendiri melatih diri saja, hanya tahap minimal, usaha kita itu perlu untuk dituntut lebih dalam lagi. Nah, Ibu Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, maka di sana sebetulnya Rabu Abu mau mengajak kepada kita, ingat, kita ditandai dengan abu. Abu sebetulnya sejak dulu dari perjanjian lama menjadi tanda pertobatan, bahkan tanda duka cita. Ketidakpantasan itu ditampakkan di sana. Gereja juga abad pertengahan sudah memulai dengan jelas misalnya tanda abu itu di dahi, untuk menandakan bahwa kita ini adalah nggak berharga sebetulnya. Abu sebetulnya adalah ampas dari semuanya, kan dibuang. Tetapi kita ternyata kalau kita tahu yang menjadi rencana Tuhan, kita diberi anugerah oleh Tuhan keselamatan. Nah, kalau demikian, kita hendaknya mau mencoba untuk melatih diri. Dan nanti setelah kita nanti merayakan Paskah, diharapkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita latih pada saat APP ini tetap berjalan. Sehingga di APP tahun depan lagi akan ada perubahan-perubahan baru, arah yang jelas lagi menuju kepada Tuhan, sebagai semacam pembaharuan jalan kita menuju kepada Tuhan lagi. Maka Rabu Abu ini ditandai dengan abu. Kita menandai diri bahwa kita di hadapan Allah tidak ada harganya sebetulnya. Namun Tuhan tetap mau membantu kita, menolong kita, mengembalikan martabat kita di hadapan Allah. Dan kita sebetulnya mau menyiapkan dengan abu itu kematian kita. Kan biasanya kan dikatakan, oh dari debu kembali ke debu gitu ya, dari Allah kembali Allah. Jadi sebetulnya ini juga menyiapkan kematian kita. Ada ditanya, Romo, kalau kita itu ciptaan yang paling puncak oleh Allah, kenapa kita harus mati? Ya, karena kita tidak di Firdaus. Gara-gara Adam, leluhur kita, makan buah terlarang itu, buah pengetahuan, sehingga harus mati. Kalau hidup di Firdaus, tidak akan mati, karena Firdaus adalah tempat milik Tuhan, tempat Tuhan. Ya, kita dihinggapi dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Kalau demikian, dilepaskan di dunia, maka kita harus bisa memilah-milah dalam latihan ini, supaya kita bisa tetap fokus kepada Allah. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat yang menyiapkan untuk merayakan kebangkitan Tuhan 46 hari ke depan, kita bisa memfokuskan diri sehingga kebangkitan Tuhan tidak hanya kita rayakan dalam upacara saja, namun juga Tuhan bangkit di dalam hati kita. Selamat merenung.